Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبعد. أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, seluruh jamaah haji sudah pulang ke Indonesia. Mereka telah mendapatkan oleh orang-orang yang menyebutnya sebagai bapak atau ibu haji. Tapi apakah haji mereka itu akan benar-benar menjadi haji mabrur? Kita lihat saja tentang perbuatan atau atsar bekas pakai itu berbuat haji itu. Apakah mereka menjadi orang yang setelah merdeka dan seterusnya? Mudah-mudahan insya Allah mereka menjadi orang-orang merdeka setelah haji itu. Kita perhatikan ketika dia datang ke tanah haram, maka semuanya menyerukan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilan Engkau ya Allah, aku penuhi panggilan. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanku untuk tidak mensyirikatkan Engkau. Jadi aku terbebas dari apapun. Dan esensi dari kemerdekaan yang paling benar adalah tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Esensi kemerdekaan dalam orang merdeka itulah dia terhindar, menghindari atau jauh dari menghambakan dirinya kepada manusia menuju pada penghambaan hanya kepada Allah saja. Dan inilah asar haji seperti itu, saudara-saudara. Harusnya begitu. Oleh karena itu persiapan haji itu ketika Allah memberikan dalam satu ayat surat 297, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulannya sudah ditentukan dari mulai bulan Syawal terus sampai Zulhijjah, sampai sekarang sudah pulangnya itu ditentukan bulan Muharram seterusnya. Faman farada fihinal hajj, siapa yang sudah mendapatkan satu niat dalam diri niat untuk pergi haji, tiga hal yang tidak perlu persiapan, tidak perlu Anda lakukan dan tidak boleh lakukan. Wala rafath, kata-kata rafas, kata-kata kotor sudah tidak boleh dilakukan. Wala fusuq, juga jangan kalian melakukan satu perbuatan kejahatan sedikit atau yang lebih besar, tidak boleh. Wal jidal, juga berdebat kusir. Dan ini kita senang sekali berdebat kusir dalam kalau orang itu sudah mau pergi haji, maka hindarkan berdebat kusir dengan yang lainnya itu. Nah, tiga hal ini dibawa ke sana. Makanya watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua, yang paling bagus perbekalan di antara kalian adalah takwa. Ramadan diadakan sebelum haji. Hasil Ramadan adalah takwa. Bawalah seluruh hasil Ramadan untuk pergi haji. Ketakwaan itu harus maksudnya seperti itu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, yang kata sebutkan apa-apa yang kamu lakukan, amal-amal kebaikan yang kamu lakukan itu ya ya'lamullah, Allah pasti tahu tentang itu. Maka saya kadang-kadang sering ngeri kalau ada jamaah haji pulang ke Indonesia, ceritanya yang macam-macam. Saya di sana ada yang nampar. Saya di sana ketemu sama orang yang pelit. Saya diangkat oleh malaikat, katanya begitu. Itu cerita-cerita bohong sebetulnya. Yang mereka lakukan adalah khayal-khayal mereka itu. Seharusnya tidak boleh kita melakukan hal seperti itu. Betapapun pengalaman memang ada. Pengalaman. Tapi apa yang itu? Karena apa? Haji itu karena bukan yaumuddin. Haji itu bukan hari pembalasan. Tidak mungkin ada pembalasan di haji, itu tidak mungkin. Dia ibadah yang manasiknya harus benar. Oleh karena itu kalau ada orang yang bercerita seperti itu, saya terima saja. Saya katakan aja, saya teliti dengan baik, maka dia katakan memang dalam khayalan mereka saja yang seperti itu.
Jadi kalau Anda suka pelit, Anda sudah menggampar, Anda sudah ngomel pada orang, takut pada jamaah haji, itu salah. Justru di sana ada pertobatan yang paling besar di sana. Pergilah haji dengan keilmuan yang tersendiri itu. Jangan takut. Nanti kalau digampar, diinjak. Kalau diinjak memang sering. Kayak memang jutaan orang di situ ya sering diinjak-injak itu. Kalau lagi sujud kita diinjak oleh anak kecil, ditampar anak kecil itu, kalau sampar tampar orang lain, tidak. Di sana ingat baik-baik, adalah bukan haji, adalah bukan yaumuddin, bukan hari pembalasan, tapi haji adalah ibadah yang hakiki yang Rasul telah contohkan. Perintah Allah untuk berhaji seperti itu. Hadir rahimakumullah. Kalau milik seperti inilah Nabi sudah mengajarkan pada kita 14-15 tahun abad yang lalu. Yang kata Nabi ini ngeri semuanya, dan ini terjadi yang Nabi perkirakan itu. Kata Nabi, akan ada di masa akhir zamanku itu umatku pergi haji ke sana, hajinya sah tapi terburuk hajinya itu. Arti ibadahnya itu sah tapi nilainya buruk. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama adalah wa aghniyauhum rihlah. Orang-orang kaya di antara umatku pergi haji ke sana, pergi umroh ke sana. Untuk apa? Rihlah, untuk piknik. Coba sekarang seperti itu. Apalagi fasilitas di dunia modern seperti sekarang ini, tawaf itu sekarang udah pakai skuter. Kalau musim haji bisa bayar 1.000 real, kalau musim umroh bisa 250 sampai 300 real. Bisa perusahaan soal itu pakai skuter. Lupa berdoa, lupa apa. Sah, putarannya sah, hajinya sah, tawafnya sah. Pulang ke kamar belanja dan seterusnya. Bahkan sudah azan yang menentukan tentang sholat itu nanti aja, qaumat juga nanti. Karena memang ada orang kaya ada di pelataran Masjidil Haram. Begitu turun sudah qaumat bergelar situ di pinggiran-pinggiran mall, masuk dalam pelataran Masjidil Haram. Dia orang yang terakhir masuk di situ, dia berjauh sama, tapi dia orang pertama yang keluar dalam meninggalkan shop itu. Dia orang kaya, santai di sana, tidak melakukan apa-apa. Terjadi di zaman sekarang sini. Yang kedua kata Nabi, wa ausatuhum tijarah, dan orang-orang kelas menengahnya di antara umatku kata Nabi berbisnis di sana. Pergi haji, emang pergi haji, ikut tawaf itu tapi berbisnis. Lihat kemarin kita berita waktu berangkat haji ada beberapa bandara yang menangkap atau menemukan jamaah haji 2 koper tasnya berisi semuanya adalah rokok. Di Samsu di sana dijual 150 real di sana. Di sini cuma berapa? Dijual udah penuh, dia beli karpet kirim ke Indonesia. Terus begitu terus. Hajinya sah, tapi buruk hajinya itu. Ini terjadi di zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, yang paling mengerikan ini adalah wa qurra'uhum nuz'ah wa sum'ah, dan para tokohnya, para kiainya, ya para pemimpinnya lah gitu. Nuz'ah wa sum'ah, pulang mereka haji itu dengan nuz'ah wa sum'ah, bisa mendapatkan satu gelar kebesaran haji itu. Kalau nggak dipanggil kiai haji kayaknya udah kayak cemberut itu. Kalau dipanggil nggak haji kayaknya cemberut. Ini nuz'ah wa sum'ah ini ada satu kesombongan, kebanggaan mendapatkan gelar haji itu. Sekarang semuanya hampir seperti itu, hampir seperti itu. Kalau udah pergi haji, kalau nggak dipanggil haji, dia akan marah. Sebenarnya ini hal-hal seperti ini terjadi pada saat itu. Dan yang terakhir kata Rasul, wa fuqara'uhum mas'alah, dan orang-orang miskinnya pergi haji ke sana, dia hanya untuk sebagai peminta-minta, sebagai pengemis. Dan sekarang Anda kalau pergi umroh, pergi haji sana, saksikan di Haram, di Madinah dan seterusnya, puluhan ribu orang yang minta-minta itu terjadi di zaman sekarang ini. 4 hal itu terjadi. Oleh karena saudara-saudara, orang-orang yang haji itu setelah pulang ke Republik ini, ke Indonesia ini, seharusnya menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima. Betapapun di sana dia tidak melakukan haji, tapi kalau pulang ke Cikarang ini, Cibitung ini, pasti disebut Pak Haji. Saya pernah menemukan setelah tahun 2010. Tahun 2010 kira-kira jam 2 lah, jam 2 siang. Saya sudah memakai ke tanggal 10. Tanggal 10 2010, tanggal 10. Ada orang datang ke tok-tok mobil saya, Mas tanya, kalau Arafah di mana? Masya Allah, jadi Anda kemarin nggak Arafah? Enggak, saya ada di Masjidil Haram katanya.
mencium Hajar Aswad, sepi di sana katanya. Berarti dia tidak haji dan harus mengulang tahun besoknya, harus mengulang. Hukumnya semua ulang tahun besok. Berarti dia tidak haji. Tapi karena sudah ketinggalan, ya sudah dia pakai ihram. Kita sudah pakai pakaian biasa, dia pasti pakai ihram. Hanya pulang ke Jawa ini, ya tetap dia panggil Pak Haji. Padahal dia tidak pergi haji. Banyak kejadian seperti itu, saudara. Dia memiliki ilmu dan sebagainya, sehingga dia hanya biasa-biasa. Pokoknya pergi ke Mekah, langsung pulang ke Indonesia, baru dipanggil haji. Ini yang dimaksudkan bahwa orang-orang ingin mendapat gelar haji seperti itulah. Dikira kita orang yang hanya mampu keuangan, tapi orang haji itu adalah orang yang mampu dalam keuangan. Yang paling penting adalah ilmu yang dia miliki, harus manasiknya harus benar, ibadahnya harus benar, harus benar-benar. Nah, orang-orang yang sudah manasik yang benar itu, sehingga pulang ke Indonesia, Allah baru memberikan gelar. Yang memberikan gelar adalah Allah pada kita sebagai apa? Mabrur, haji mabrur. Yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa al-hajju mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur itu adalah tidak ada balasan apa-apa buat haji mabrur itu ilal jannah, kecuali jannah balasannya itu. Dan inilah orang-orang yang merdeka. Orang merdeka tidak ada penghambaan kepada yang lainnya, maka dia menghamba kepada Allah saja. Tidak cukup, dia tidak akan mau hanya mendapatkan sambutan pujian dari orang itu, tidak, tapi dia berubah atas nama Allah karena dia penghambaan hanya kepada Allah. Inilah haji yang betul-betul merdeka. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam perbuatan dia itu. Ketika dia di kantor ini malas, absen malas, bekerja malas, dia pergi haji pulang-pulang, justru dia menjadi orang yang terrajin di sini. Orang-orang yang sangat bagus. Yang tadinya tidak pernah sholat berjamaah di masjid ini, maka dia menjadi muazin di sini. Inilah haji mabrur. Dan dia tidak butuh tentang pujian-pujian dari kalian semuanya, tapi dia butuh, yang dibutuhkan adalah Allah, memuji dirinya itu. Karena Allah Maha terpuji, maka Allah berikan pujian pada orang seperti ini. Haji mabrur. Yang tadinya orang tadi pelit, berubah sekarang menjadi orang yang sangat luar biasa, sedekah dan sebagainya. Inilah haji mabrur. Dan ini tidak sekarang saja, terus sampai dia jemput oleh Allah menjadi perubahan. Inilah haji mabrur. Makanya haji mabrur seperti ini adalah, kata Nabi, laisa lahu jaza, tidak pernah mendapatkan balasan apa-apa illa jannah, kecuali jannah balasannya itu yang Allah jaminkan itu. Nah, saudara-saudara, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya mau pergi haji ini insyaallah ke depan menjadi haji yang merdeka, dan insyaallah kita semuanya ada dalam surga bersama kita semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa li walidayya wa lakum wa sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim.